jemput kita bangkit berdiri. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Katakan, betapa rindu hatiku, betapa rindu hatiku, diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang-Mu dalam kekudusan-Mu. Segenap dosa dengan darah yang mulia. Amin. Mulia. Dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, menyembah Kau Tuhan. Amin, amin. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa. Biar singer saja yang menyanyikan lagu ini. Mari kita menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita tundukkan hati kita. Kita katakan terima kasih Tuhan. Sampai di penghujung tahun ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku ingin menikmati Engkau di tempat ini. Hadirat-Nya ada di tempat ini. Roh Allah ada di sini. Dia ada di hati kita. Tapi Dia mau memberkati kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh ingin menikmati Tuhan di tempat ini. Jangan keraskan hati kita. Katakan, Tuhan, lembutkan hatiku. Katakan, Tuhan, layakkan aku. Kita mau angkat hati kita menyembah Dia. Kita katakan, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau di tempat ini. Kembalikan kami ingin menikmati hadirat Allah di tempat ini. Haleluya. Engkau lihat kami, Tuhan. Hati-hati yang terangkat memuji Engkau. Tidak ada yang terlewat, Tuhan. Engkau Allah menjamah kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami puji Engkau, Tuhan. Haleluya. Hatiku ku angkat, katakan menyembah-Mu Tuhan. Amin.
siap memuji memuliakan nama Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami siap memberikan hati kami, suara kami yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Kami yang tidak ada apa-apanya, kami yang tidak pernah berlayak ya Tuhan. Hanya oleh kasih dan anugerah Allah kami boleh layak di hadapan Engkau. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau akan memberkati kami. Tidak ada yang terlewat, semua Engkau berkati. Berkati pelayan Tuhan, berkati jemaat Tuhan, dan kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kembali kita akan menaikkan pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukur, oh ku bawa padamu, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Lagi katakan pujian dan syukurku bawa padamu. Pujian dan syukur, oh ku bawa padamu, ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku, ku tahu adalah penyembahan, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Lagi dari awal, katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukur, oh ku bawa padamu, ku bawa padamu. Dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah,
Lagu ini mengatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Maka hari ini, di tempat ini, di hari terakhir 2023, maukah kita katakan dengan sungguh-sungguh, ini aku Tuhan, hidupku yang aku bawa sebagai penyembahanku kepada Tuhan. Bukan yang lain, tetapi hidupku. Kalau mungkin tahu-tahu sepanjang minggu ini ada sesuatu yang kita belum selesaikan kepada Tuhan, katakan di tempat ini, Tuhan, aku bawa hidupku sebagai penyembahanku. Aku mau selesaikan semuanya. Berikan ku hati yang baru untuk ku dapat menyembah Engkau, untuk Roh Kudus masuk, untuk aku dapat menikmati Engkau di tempat ini. Haleluya. Maukah kita mengangkat tangan kita? Kita katakan dari hati kita yang terdalam. Berikan pujian kita. Fokuskan pikiran kita. Hormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Hadiratnya kudus. Altarnya kudus. Pelayanan ini kudus. Dan hanya orang-orang yang kudus yang berlayak menikmati berkat Allah. Mungkin kita bisa datang ke tempat ini, mungkin orang lain bisa kita bohongi, tetapi hubungan kita kepada Tuhan hanya kita yang tahu. Katakan, Tuhan, aku bawa hidupku sebagai penyembahan, kuduskan aku. Haleluya, ku tahu hidupku. Amin. Hidupku tahu hidupku. Inilah pengakuan kami kepada Engkau, Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, Tuhan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Berharga, amin, di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lagi, sekali lagi, tanpa musik. Ku tahu hidupku. Ku tahu. Sampai kita sendiri mendengar suara kita, bahwa itulah yang kita akan berikan kepada Tuhan. Penyembahan. Kau ciptakanku. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku, amin, amin, berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Marilah kita
memuji nama Tuhan. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan. Baik lagi bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena cinta dan kemurahan-Nya. Oh Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan. Baiklah kita bersyukur pada Tuhan karena cinta dan kemurahan-Nya. Oh Tuhan, bernyanyilah dengan bersuka dan memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuhnya bernyanyilah dengan bersuka dan memberikan syukur pada Tuhan. Amin. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidup. Amin. Angkat tanganku, puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Oh, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku,
diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu. Pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban sukacita ke rumah-Mu, oh korban ucapan syukur, korban ucapan syukur, kami persembahkan bagi-Mu, dan korban sukacita itu juga bagi-Mu. Lagi dari awal. Korban pujian, oh Tuhan, juga korban sukacita ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur, kami persembahkan bagi-Mu, dan korban sukacita itu juga. Memberkati persembahan yang diberikan, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala adalah firman Tuhan untuk menutup tahun di 2023. Biarlah setiap firman Tuhan itu akan memberkati kita, dan kita berdoa kepada Tuhan, hati yang taat akan firman Tuhan. Itulah yang selalu kita minta kepada Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Haleluya. Segalanya bagiku, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidup, oh terutama bagiku, terutama bagi. Lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu segalanya bagiku, hadir-Mu di hidup, terutama bagiku, mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku,
sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan sungguh kami menikmati pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Kami rasakan sukacita yang dari Engkau. Kembali kami rindu mendengar suara Tuhan, mendengar firman-Mu melalui Bapak Gembala. Tuhan, sampaikan apa yang Engkau mau. Tuhan, sampaikan firman-Mu kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami mau melakukannya. Berikan kami hati yang taat, hati yang mau dibentuk ya Tuhan, lewat firman Tuhan. Bukan maunya kami, bukan keinginan kami, tapi kesenangan Tuhan. Itulah yang kami cari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Persembahan yang sudah kami berikan, biarlah ini boleh berkenan kepada Engkau. Apa yang berani kami korbankan untuk Engkau, Tuhan ganti berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian yang kami naikkan, biarlah itu menyenangkan hati Engkau. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami menghormati Engkau, menghormati firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita ada di minggu yang terakhir, bukan hanya hari yang terakhir, tapi juga hari Minggu yang terakhir. Dan biasanya, saudara, kalau momen-momen terakhir itu, kita kerap melakukan perenungan itu ya. Kita menapak tilas. Orang pakai istilah dengan kaleidoskop. Jadi memutar kembali sebuah peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa yang lampau, paling sedikit tahun ini, sejak dari 1 Januari. Saya sendiri tidak tahu apakah saudara mengingatnya. Ya, peristiwa-peristiwa yang saudara alami sejak 1 Januari 2023. Ya. Masing-masing orang punya kesan tersendiri, sehingga ada yang mengingatnya karena mungkin membahagiakan, ada yang melupakannya karena mungkin terlalu pahit. Tapi ada juga yang kebalikannya, saudara. Ada yang berakhir dengan membahagiakan, tetapi ingin dilupakan. Alasannya tidak ingin jumawa, tidak ingin sombong, tidak ingin menjadikan momen itu seperti puncak dari prestasi hidupnya. Ada juga yang mengakhiri dengan yang pedih, tapi justru malah ingin mengingatnya supaya dia bisa berhitung, bisa menghitung kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dan momen-momen yang paling kritis yang menjadikannya kekuatan untuk bersaksi. Jadi tipe orang itu lain-lain, saudara ya. Ada yang pengalaman menyenangkan, maunya diingat, tapi ada juga yang maunya dilupakan. Tapi ada juga momen yang menyedihkan, juga begitu. Ada yang mau mengingatnya, ada yang mau melupakannya. Karena tiap-tiap orang punya alasan, saudara. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya merupakan sebuah rangkaian atau potongan-potongan dari pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saudara, yang harus saudara kumpulkan dan saudara rangkai ibarat sebuah puzzle. Dari satu potongan ke satu potongan,
sampai kemudian menjadi gambaran yang utuh yang saudara dapat saksikan kepada orang lain, baik itu di rumah saudara atau di luar rumah saudara, tentang kebaikan Tuhan. Pendeknya, saudara, entah potongan itu adalah potongan-potongan besar ya, yang punya pengaruh besar dalam hidup saudara, entah itu hanya potongan kecil sebuah peristiwa yang gak penting misalkan dalam hidup saudara, tapi itu pun tidak akan dapat menjadi kelengkapan dari cerita tentang pemeliharaan Tuhan bagi hidup saudara. Begitu juga lah di dalam Alkitab. Ada satu orang yang mungkin terlupakan dari seluruh rangkaian cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, tentang orang-orang penting di dalam Alkitab. Orang ini memang tidak berada di Yerusalem. Orang akan yang saya bahas ini bukanlah tokoh yang kiprahnya di Yerusalem. Justru dia menjadi dikenal ketika dia berada di negeri orang. Ceritanya itu menjadi fenomenal ketika dia hidup sebagai seorang buangan, ya, seorang Israel yang diasingkan, dibuang ke negeri orang. Tetapi justru cerita hidupnya itu menjadi sebuah contoh, ya, menjadi sebuah model yang kemudian diterapkan bagi umat Tuhan di Yerusalem. Dan tokoh yang saya sebut ini adalah Esther. Esther ini orang Israel, lahir di Israel, tetapi sayangnya ketika dia berada di Yerusalem, hidupnya tidak mempunyai cerita apa-apa yang mengagumkan. Tetapi ketika dia berada di Persia, ketika dia menjadi satu dari sekian banyak orang Israel yang dibuang atas seizin Tuhan, saudara. Ingat ya, atas seizin Tuhan, dibuang. Kalau dibuang mungkin kasar banget. Diasingkan ke negeri yang jauh sekali dari Israel, yaitu Persia. Jauh. Sekarang kalau naik pesawat sih dekat-dekat aja saudaranya. Dari Tel Aviv ke Baghdad, paling kalau naik pesawat mungkin 2 jam nyampe. Tidak dengan dulu. Perjalanan dulu itu harus memutar melalui rute yang disebut dengan arah bulan sabit. Jadi kayak busur, kayak tapal kuda. Muter, karena kalau pakai jalur lurus itu isinya padang gurun, padang pasir. Orang bisa mati konyol di sana. Jadi kayak tapal kuda itu kalau di peta kuno. Dan itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, saudara. Bahkan bisa makan waktu setengah tahun. Saking panjangnya perjalanan itu karena memutar persis kayak tapal kuda gitu, kayak huruf U gitu. Kalau sekarang sih dekat. Baru nanti di tempat itu ketika Tuhan buang orang Israel, Tuhan asingkan orang Israel di sana karena satu dosa. Jadi kalau karena dosa itu orang diasingkan itu, saudara harus mengucap syukur. Sebab ada 2 tindakan Tuhan ketika manusia berbuat dosa. Satu, diasingkan dulu. Maksudnya supaya diasingkan itu dia merenungkan hidupnya. Gitu. Dia belajar di situ. Mengapa Tuhan buang dia dalam tanda kutip? Mengapa Tuhan asingkan? Supaya dia belajar mengoreksi dirinya. Itu masih bagus. Tapi hal yang kedua yang saya rasa semua orang pasti nggak mau adalah ketika orang berbuat dosa langsung dihukum. Ini kan nggak ada kesempatan, saudara. Kalau masih diasingkan, kalau masih dibuang, disendirikan, diisolir, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa koreksi diri, kita masih bisa tanya kepada Tuhan, mungkin masih ada waktu lah, dan kita masih bisa merubah diri.
Tapi kalau langsung Tuhan hukum, saudara mau teriak sampai serak, ya selesai sudah hidup kita. Jadi maka saya bilang, kalau karena perbuatan dosa, saudara diasingkan oleh Tuhan, seolah saudara susah sekali mendapatkan kehangatan hadirat Tuhan, saya katakan itu masih bagus. Mengucap syukurlah. Berarti Tuhan masih berikan waktu kepada saudara untuk berbalik. Tapi memang harus dengan waktu yang panjang. Tapi kan itu bagus. Daripada langsung dihukum, nggak ada lagi kesempatan apa-apa. Nah, umat Tuhan ini Tuhan masukkan ke dalam pilihan yang pertama. Setelah mereka berbuat dosa, Tuhan buang dulu. Tuhan jauhkan dulu dari tempat di mana Tuhan itu ada. Karena kalau bicara Yerusalem, itu tempat di mana Tuhan ada. Loh, memangnya Tuhan itu tidak bisa ada di tempat lain? Bisa. Tuhan ada di mana-mana. Sekarang pun saudara kalau kebaktian kan nggak perlu ke Yerusalem juga. Saudara cukup ke Lusufan Gang 4 yang jalan kaki paling jauh cuma 5 menit. Bisa nggak jalan kaki jadi 1 jam dari rumah saya ke gereja? Bisa, kalau saudara muter dulu ke Loka Indah, ke Lokasari, jadi 1 jam sih memang. Tapi kalau langsung 5 menit nyampe, 10 menit nyampe. Nggak perlu kita ke Yerusalem memang, karena Tuhan memang ada di mana-mana. Tapi di dalam cerita Israel, digariskan kepada umat Tuhan, ditetapkan kepada umat Tuhan, bahwa hanya kepada satu tempat ibadah kamu harus pergi, karena disitulah aku menaruh namaku di sana. Aku menaruh kekuatanku di sana. Karena memang konteksnya umat Israel itu, semua orang Israel dari ujung perbatasan utara sampai perbatasan selatan nggak boleh pergi ke tempat lain kecuali ke Yerusalem. Itu untuk umat Tuhan, untuk orang Israel. Tapi kalau kemudian Tuhan jauhkan mereka, itu tadi saya katakan, berarti ada sesuatu yang harus mereka koreksi, harus ada yang mereka renungkan, ada yang salah ini. Sehingga kok Tuhan jadi jauh perasaannya dari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam cerita Ester, Allah izinkan satu kelompok orang Israel berada di bawah intimidasi atau ancaman orang-orang Persia yang sangat menakutkan. Karena hasil akhir dari ancaman ini adalah kematian. Orang Israel sudah siap akan digantung semua, saudara. Satu bangsa. Oleh karena hasutan yang luar biasa dari orang-orang Persia, dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi karena ada Ester lah, maka hal itu menjadi berbalik. Dan itu menunjukkan saudara bahwa sejauh-jauhnya Allah buang umat Tuhan ini dari hadapannya, dari hadiratnya. Dan bahkan seburuk-buruknya Allah izinkan umat Tuhan ini ditimpa kemalangan, tapi Allah tidak pernah melepaskan penyertaannya kepada mereka. Jaminan itu harusnya saudara punya untuk menapaki tahun 2024 yang tinggal 6 jam dari sekarang, saudara. 8 jam dari sekarang. Ya. Sebutlah begitu. Dalam 8 jam ini saudara harus merenungkan. Apakah saya masih bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup saya? Enggak perlu dijawab sebetulnya pertanyaan ini. Karena pada Allah tidak pernah ada kelalaian. Pada Allah tidak pernah ada kemerosotan. Justru pertanyaannya pertanyaan perenungan kepada kita. Apakah masih pantas hidup saya ini saya taruh, saya berikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan masih dapat menerima atau mengambil manfaatnya dari hidup kita.
Karena di dalam Alkitab Allah itu senang dipuji. Karena memang dia layak dipuji. Kalau manusia nggak boleh dipuji, karena sekali dipuji sombong dia. Sekali dipuji langsung gede kepala. Orang kalau gede kepala itu saudara pasti sudah nggak imbang, berat atas. Ya, kalau saudara gede kepala, coba kepalamu tiba-tiba gede, pasti yang dihubungi pertama dokter. Nanti dokter nggak bisa kasih jawaban, baru hubungi pendeta. Kan pendeta selalu paling akhir. Kenapa? Tinggal serahkan pada Tuhan, didoakan, sembuh, syukur, mati ya udah, kan gitu. Pertama saudara nyari dokter pasti, selalu orang sakit. Pendeta itu nomor urut sekian, habis dokter sinse, gitu. Alternatif. Kapan pendeta dicari? Ayo, kalau udah sekarat kan saudara. Supaya nanti pendeta itu tinggal betul-betul menghadapkan dua jalan. Seperti ada lagu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Itu pendeta itu menghadapkan dua jalan. Gitu. Sebelum saya tumpang tangan, siap sembuh, amin. Siap mati, ya harus amin. Gitu. Dan itu nggak bisa digugat karena tidak ada tindakan medis, saudara. Ya. Kalau dokter mungkin bisa digugat karena ada tindakan medis, bisa disalahkan. Pendeta kan nggak ada tindakan medis, cuma tindakan iman. Betul nggak sih? Betul kan? Ya. Apa saja lo saudara nanti cari saya ketika saudara udah mau sekarat nih. Gitu. Ketika masalah udah berat baru cari pendeta. Tapi memang umat Tuhan begitu loh kecenderungannya. Awalnya mereka pikir mereka bisa menolong dirinya sendiri karena mereka merasa mereka adalah bangsa yang ditakuti. Tapi menjadi terkejut mereka luar biasa ketika mereka sadari kok Tuhan mengizinkan mereka harus menjadi jajahan bangsa lain. Runtuh ego mereka, saudara. Mendadak langsung runtuhlah ego mereka. Berperanglah sendiri mereka dengan batin mereka. Karena selama ini yang mereka tahu, Allah tidak izinkan ada orang asing yang berhasil mengacak-ngacak umat Tuhan. Sekarang kok Tuhan seperti biarkan, Tuhan seperti buka pagar, orang Persia masuk lalu mencomot orang Israel, bawa ke negerinya dan dijadikan budak rodi di sana. Kaget mereka, kemana Tuhan? Tapi lagi sekali Tuhan tidak lepas tangan. Lewat seorang yang namanya Esther, sejak dimulainya Esther itu mendapat tempat di istana Persia. Saya ajak saudara membaca kitab Esther pasal 2. Mulai ayat yang ke-15. Esther pasal 2 ayat 15. Dari ayat ini saja kita baca. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Ahasweros ini memerintah Persia hanya 20 tahun saja. Ya, tidak seawet dari penerus-penerusnya, bahkan juga pendahulunya. Pendahulunya ada yang bisa memerintah 30 tahun. Penerusnya nanti penggantinya juga ada yang bisa memerintah lama. Ahasweros ini hanya memerintah Persia itu 20 tahun saja. Dan di tahun ke-7 dari pemerintahannya, artinya
setelah orang Israel sudah ada di tanah Persia itu kurang lebih, saudara ya, sekitar 100 tahun sekian lah ya. Kalau tidak salah sekitar 113 atau 115 tahun. Supaya gampang saudara ingat, setelah 100 tahun. Jadi orang Israel di Persia lama sekali, 1 abad lebih bahkan. Ada yang sudah pulang memang ke Israel setelah 70 tahun orang Israel di Persia. Ada yang sudah pulang ke Yerusalem. Waktu itu rajanya namanya masih Kores, pendahulunya si Ahasveros ini. Itu Kores. Setelah Kores nanti ada raja lain pengganti ya. Ada 2 raja lain pengganti gitu. Baru kemudian Ahasveros. Jadi Ahasveros ini raja ketiga berarti setelah Kores. Nah, di zaman Kores sudah ada orang Israel yang pulang ke Yerusalem. Tetapi jumlahnya itu sebutlah baru separuh. Yang separuh lagi masih ada di Persia. Tuhan belum izinkan mereka pulang. Jadi rupanya kalau Tuhan bekerja ini, memulihkannya pun, itu enggak langsung, saudara. Selalu on progress. Sedikit demi sedikit. Siapa yang sudah siap, pulang. Siapa yang sudah buka hati, pulang duluan. Siapa yang sudah bertobat, pulang duluan. Siapa yang punya semangat untuk mengembalikan hubungan persekutuan dengan Tuhan, pulang duluan. Tapi yang masih keras hati dan kepala gede, tinggal dulu di Persia. Itu kalau dihitung total-totalnya, saudara, sampai orang Israel balik kembali, walaupun gak lagi 100%, itu paling tidak memerlukan waktu 140 tahun. Panjang kan? Jadi sudah ada yang pulang di tahun ke-70, tapi ada yang masih terus tinggal. Ya tergantung tadi itu. Kan Allah melihat hati. Kalau ada umat Tuhan yang dilihatnya memang ingin dipulihkan, ingin dibaharui, ingin dekat dengan Tuhan, memang dasarnya di hati ini ingin diubah begitu, ingin menjadi manusia baru, pulang duluan dia. Allah kasih waktu, Allah kasih kesempatan, Allah buka jalan untuk mereka ini pulang duluan ke Yerusalem. Tapi masih ada yang tertinggal di Persia, yang hatinya belum siap. Dan orang-orang inilah, saudara, yang membutuhkan juga tokoh-tokoh iman sebenarnya. Kalau nggak ada tokoh-tokoh iman seperti Esther, mungkin jangan-jangan lampu kehidupan mereka makin lama makin padam. Jangan-jangan lihat teman-teman mereka ada yang sudah balik duluan ke Yerusalem, mereka belum. Mereka jadi semakin sakit hati. Maka disediakanlah tokoh iman juga yang namanya Esther ini. Tapi baru di tahun ke-7 dari Ahasveros, Esther pun dapat diterima. Dan ayat ini berkata, menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ini bangsa buangan. Orang yang cuma dilihat sebelah mata. Bangsa buangan, saudara. Kalau orang Persia, tentu akan dibangga-banggakan. Ini kan orang jajahan, budak jajahan. Sehebat-hebatnya seseorang yang ada di negeri orang lain, karena dia sebutlah memang hanya budak jajahan saja. Penghargaan itu sulit sekali didapat. Tapi Esther menimbulkan kasih sayang pada semua orang. Saudara tahu bahwa dunia ini tidak pernah akan bersahabat dengan saudara. Alkitab berkata, kalau engkau mengasihi Allah, maka dunia pasti akan membencimu. Berani bilang amin gak? Begitu. Sebaliknya, kalau engkau bersahabat dengan dunia, maka Allah yang akan menjadi seterumu. Itu Paulus tulis, saudara, kepada jemaat di Korintus. Kalau engkau bersahabat dengan dunia, maka engkau membuat dirimu seteru Allah.
Allah sih nggak pernah benci, tapi kita yang membuat jadi musuh. Kita yang malah menjadikan Allah musuh kita. Allah nggak pernah benci. Tapi justru berbalik keadaannya. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, dunia yang membenci kita. Jadi ini harus saudara pilih. Dan kondisi itu sama dengan kondisi umat Tuhan ini di Persia. Sehebat-hebatnya mereka pasti hanya akan dipandang sebelah mata. Kenapa? Ya orang Persia kan tidak kenal Tuhan. Mereka benci dengan Allahnya orang Israel. Pasti mereka benci juga dengan orang Israel. Tetapi Ester dapat diterima di istananya orang Persia, mengalahkan dari perempuan-perempuan Persia. Mungkin orang-orang Persia menggerutu dalam hatinya, kenapa Ahasveros lebih memilih seorang perempuan dari kalangan kaum jajahan? Allah itu bisa bekerja membalikkan tangan dengan mudah sekali, saudara. Itu pun atas kehendaknya. Saudara membalikkan tangan gampang, tapi hidupmu, nasibmu tidak akan semudah saudara balikkan seperti membalikkan tangan. Nasib memang tergantung kita sendiri, tapi harus diperjuangkan. Beda, Allah dengan kemahakuasaannya dapat melakukan hal dengan ajaib, makanya selalu dinyatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu sisi Allah bekerja dengan kekuatannya, membuat Ester ini orang asing di Persia, tapi bisa masuk ke istananya Ahasveros. Satu sisi harus ada dong yang Ester kerjakan. Nggak cuman asal nunggu mempersolek diri. Kalau saudara datang sekali waktu ke negeri-negeri Timur Tengah ini, khususnya ke negeri orang Elam atau orang Persia. Sekarang ini macam orang Irak gitu ya. Macam orang Iran, orang-orang Arab. Cantik-cantik saudara. Cantik. Tapi cewek-cewek tangki juga cantik kan ya. Cantik dong ya. Saudara aja sih belum ngelihat dengan orang Arab, dengan orang Iran ya. Sama sih cantiknya. Cuman bedanya muka aja. Kalau mereka agak lonjong dikit, saudara lonjongnya ke samping kiri dan kanan, beda kan gitu. Orang-orang Persia, perempuan-perempuannya dikenal cantik. Tapi kenapa Ahasveros memilih Ester? Pertanyaan yang mungkin lebih pertanyaan yang mungkin lebih susah dijawab. Dengan cara apa Ester mendapatkan kasih karunia, mendapatkan belas kasihan, mendapatkan perhatian seperti ayat yang ke-15 itu ditulis pada bagian B-nya. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Mendapat kasih sayang loh ya, bukan kasihan, beda loh. Ester gak ngemis-ngemis ini, tolong dong raja, saya kan orang cuman budak jajahan, orang kere, kasihani saya. Enggak gitu. Kitab Ester ini unik loh saudara. Intermezzo sedikitnya, saya kasih pelajaran sama saudara. Kitab Ester ini diawali dengan cerita pesta. Pesta dari seorang raja namanya Ahasveros ingin membanggakan ratunya. Nah, ratu yang dimaksud ini belum Ester, belum. Ada ratu yang pertama yang namanya Wasti. Karena memang orang-orang Persia ini gemar dengan pesta. Kitab ini diawali dengan pesta untuk memamerkan kecantikan. Tapi tahukah saudara bahwa kitab Ester juga ditutup dengan cerita mengenai pesta. Yaitu pesta Purim namanya. Apa ini pesta Purim? Untuk menghormati keindahan Allah. Yang di dalam bahasa
Inggris itu disebut dengan the beauty of the Lord. Kalau saudara terjemahkan kata the beauty of the Lord, maka secara letterlek kita akan menyebut kecantikan Allah. Ya. Tapi sebenarnya bukan berarti Allah itu cantik, saudara. The beauty of the Lord itu bicara mengenai keindahan Allah. Jadi bukan hanya sekedar paras atau muka doang, tapi juga cantik dari akhlaknya, cantik moralnya, sehingga kata keindahan lebih dapat menerjemahkan kata beauty of the Lord. Kalau orang beautiful, itu cantik. Jadi kitab Ester ini diawali dengan pesta untuk membanggakan kecantikan seorang ratu. Tapi ditutup ceritanya kitab Ester ini dengan pesta juga untuk menghormati the beauty of the Lord. Keindahan Allah. Cantiknya hadirat Allah itu. Makanya saya kalau baca kitab Ester ini luar biasa. Ini kalau dalam bahasa perjanjian baru diawali dengan daging, karena hanya pesta untuk kecantikan manusia, tapi diakhiri dengan roh, karena ditutup dengan pesta untuk menghormati the beauty of the Lord. Tahun ini hendaknya sebelum kita meninggalkan tahun 2023, tutuplah kisah hidup saudara itu dengan hadirat Tuhan, dengan keindahan hadirat Tuhan. Nanti di rumah jam 12 kurang saudara berdoa. Jangan tidur ya. Janji ya. Jangan tidur dulu. Ya. Kalau saudara tidur pasang weker 10 menit sebelum jam 12. Bangun. Lalu berdoa. Karena kan kita gak bikin kebaktian tutup tahun tengah malam. Dulu kita pernah bikin, ya mungkin nanti tahun depan kita coba deh kita bikin sekali waktu lagi. Setelah sekian tahun kita absen, kita buat ibadah tengah malam, menjelang tengah malam sampai tutup tahun. Mungkin tahun 2024 kita settingnya supaya saudara siap-siap. Jadi saudara atur waktu supaya jangan dulu kemana-mana, ikut dulu ibadah tutup tahun. Kita mulai dari menjelang tengah malam. Nanti saudara berdoa. Cobalah dalam doa saudara mulai sebutkan semua hal yang saudara alami sepanjang tahun ini. Yang keinget aja, kalau nggak inget nggak usah diinget-ingetin juga. Ntar doamu makin lama. Tuhan tolong saya waktu itu aja udah bermenit-menit saudara ya. Nggak usah gitu juga. Yang nggak inget lu lewatin aja. Nanti saudara akan lihat, saudara akan bisa menghitung di situ. Berapa banyak yang saudara sudah buat untuk Tuhan dibanding yang Tuhan sudah buat untuk saudara. Itu makanya saya anjurkan nanti sebelum tutup tahun ini, sebelum jam 00.00 berdoalah saudara. Kalau orang rumah gak mau diajak doa, doa sendiri. Kalau orang rumah mau diajak doa, ya alhamdulillah, berdoalah sama-sama. Ya, 15 menit sebelum jam 00.00 saudara bangun, saudara berdoa. Sampai ya 5 atau 15 menit sampai lewat tengah malam saudara berdoa. Jadi setengah jam, 15 menit sebelum 00.00 sampai 15 menit setelah 00.00. Berdoalah di situ. Supaya ada yang bisa saudara ingat, yang akan jadi momentum dari kesaksian saudara tentang pemeliharaan Tuhan. Saudara renungkan, apakah saya selama hidup di tahun 2023 ini sudah dapat menimbulkan kasih sayang kepada orang lain? Atau jangan-jangan saudara malah mikir, ya gara-gara saya orang lain berantem. Ya gara-gara saya orang lain jadi pahit hati. Ya gara-gara saya. Tapi kalau sudah begitu saudara gak usah kecil hati. Kan masih ada tahun 2024. Masih banyak hari yang saudara bisa buat untuk Tuhan.
yang dapat menimbulkan kasih sayang kepada orang lain. Mau nggak? Mau ya? Mau dong. Mumpung Tuhan masih kasih kita nafas, kan kita nggak berhenti di tahun ini aja. Kecuali kalau ada yang berangkat jam 00.00, ya cepet-cepet WA saya, saudara, supaya saya urus nanti ya rumah dukanya segala macam gitu. Tapi nggak ada yang mau berangkat tuh malam ini, kecuali berangkat keluar kota, lain cerita lah itu ya. Yang mau berangkat ke tempatnya Tuhan nggak ada ya. Janganlah saudara, ya, supaya kita masih bisa berjumpa di tahun 2024. Karena selama ada waktu, berarti masih terbuka kemungkinan kita hidup sampai mendatangkan kasih sayang bagi banyak orang. Awalnya sih memang kita mungkin pahit hati gara-gara orang, atau sebaliknya kita yang membuat orang pahit hati. Nggak masalah. Toh Esther butuh 7 tahun. Kan itu ayatnya berkata, di tahun ke-7 lah dia baru mendapatkan tempat di hati raja. Tapi kalau saudara baca pasal 1, ini pesta bukan untuk Esther. Pesta ini untuk ratu sebelumnya. Untuk Wasti itu, ratu kedagingan. Karena orang seringkali lebih membanggakan saudara apa yang kemudian dia anggap itu sebagai prestasi. Lebih dari itu daging. Ingat baik-baik saudara ya. Kalaupun kita pernah berprestasi, kita pernah berjasa bagi orang lain, bagi Tuhan, bagi gereja ini pun, jangan itu kemudian disimpan seolah itu menjadi yang paling tinggi dalam hidup kita. Nanti jadi sombong kita. Makanya Paulus berkata, aku itu selalu melupakan apa yang ada di belakangku. Di belakangku ini bukan masa lalunya Paulus loh. Kalau saudara baca dengan teliti, yang disebut aku melupakan yang di belakang itu bukan masa lalu Paulus. Tapi semua yang Paulus sudah kerjakan sampai dengan H-1 pun, itu buat Paulus sudah masa lalu. H+1 maksud saya, itu udah masa lalu, saudara. Udah masa lalu itu. Tapi Paulus berkata, aku tetap mengarahkan pandanganku ke depan untuk mendapatkan apa yang belum aku dapatkan, supaya cerita kesaksianku tentang Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kalau kita cuman ngebanggain prestasi kita yang satu itu, saudara, kalau kita ceritain terus-terusan, percayalah orang bosen. Bener gak? Orang mas bosen, orang bilang, lu gak ada cerita lain ya di hidup, lu cuman itu doang aja. Itu aja dibangga-banggakan, padahal mungkin itu pun belum sepenuhnya prestasi yang mengagumkan. Tutup tahun ini saudara dengan keindahan Tuhan. Kalau bisa saudara berdoa, pastikan hadirat Tuhan turun dulu. Jadi jangan kemudian ini gara-gara Bapak Gembala ini nyuruh-nyuruh jam 00 berdoa, saudara mungkin jam pasang waker 10 menit sebelum 00 saudara gini-gini. Makasih. Kalau begitu mah saudara lanjutin aja tidurnya deh gitu. Tuhan gak dengar juga kali ya. Yang niat gitu loh saudara, cuci muka gitu. Makanya kalau memang bisa tahan gak tidur sih bagus gitu. Pokoknya saudara siapkan hati saudara, 15 menit sebelum jam 00.00 saudara hadirkan Tuhan, supaya ada pesta kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara menutup tahun ini. Harus, supaya nanti saudara masuk tahun 2024, baru masuk di detik-detik awal 2024, saudara masih ada di dalam suasana persekutuan dengan Tuhan.
Kalau Ester diawali dengan daging, diakhiri dengan roh, maka saudara buat yang lebih baik dari Ester. Apa itu? Diawali dengan roh, diakhiri dengan roh. Haleluya. Saudara bengong sama saya, kedinginan ini. Ya. Begitulah Ester, saudara, menimbulkan kasih sayang. Lalu saya perlihatkan kepada saudara, 7 tahun kemudian, atau ini kan Ester masuk istana raja setelah 7 tahun pemerintahan Ahasveros. Di dalam periode 7 tahun keduanya, karena Ahasveros ini memerintah 20 tahun tadi saya katakan, maka terjadilah kemudian betul-betul pekerjaan Tuhan, keindahan Tuhan, kecantikan rohani dari Ester ini. Saya bawa saudara sekarang ke Ester pasal 9. Saudara lihat ini. Dalam 7 tahun berikutnya, setelah Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang, sekarang Ester betul-betul dapat menimbulkan kasih sayang kepada Tuhan sendiri. Jadi itu diperjuangkan, saudara. Maka kalau saudara baca sekarang pasal 9, jadi ini durasinya paling tidak sudah 7 tahunan, saudara ya. Antara pasal 2 dengan pasal 9 ini sudah berjalan tuh sekian lama sebenarnya. Coba saudara lihat. Ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ini hasil akhir yang dilaporkan duluan. Ada satu kekuatan dari pejabat-pejabat istana Ahasveros yang ingin mengalahkan orang Yahudi, lebih tepatnya membinasakan orang Yahudi. Tapi mereka lupa sudah ada Ester sebagai orang terdekat Ahasveros. Mereka lupa Ester sudah diterima menjadi ring satunya Ahasveros. Jadi menjadi orang ring satu itu harus betul-betul orang yang memikirkan banyak orang. Bukan mikirin diri sendiri, saudara. Bukan mikirin orang harus lihat saya, orang harus dengar kata-kata saya. Harus mikirin orang justru. Dan kalau terjadi kemudian orang-orang Persia yang mau menghancurkan orang Yahudi malah sekarang berbalik, merekalah yang justru dikalahkan oleh orang Yahudi. Saudara tahu siapa yang membawa pengaruh? Ester ini. Coba lihat ayat yang kedua. Maka berkumpullah orang Yahudi dalam kota-kota di seluruh daerah Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Orang Yahudi sekarang menjadi orang yang paling ditakuti di negeri orang. Tadi gak cuma dipandang sebelah mata, sekarang berbalik, merekalah jadi orang yang ditakuti. Mereka bukan tuan rumah, saudara. Mereka ini cuman tamu tetapi ditakuti sekarang. Seolah merekalah tuan rumahnya di negeri Persia. Terus ayat 3. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintah dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Tambah lagi pejabat-pejabat Persia sekarang memihak orang Yahudi. Ini di negeri musuh. Tetapi justru Allah buat negeri yang memusuhi orang-orang Yahudi berbalik jadi temannya orang Yahudi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Senang gak dengar cerita ini, saudara? Saya bukan cuma senang, terharu saya. Terus ayat yang keempat.
Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja. Tuh, Mordekai ini kan tadi diceritain cuman pamannya Esther. Sekarang gara-gara Esther masuk di situ, Mordekai pun mendapat suara di istana. Pejabat-pejabat istana Ahasveros sekarang pun hormat kepada Mordekai. Tapi yang besar pengaruhnya si Esther ini. Setelah dia menjadi orang ring satunya Ahasveros. Terus ayat 4-nya tadi kita lanjutkan. Sebab Mordekai besar kekuasaannya dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya, maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekendak hatinya terhadap pembenci-pembencinya. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Persendata, Dalfon, ini semua nama-nama pejabatnya saudara ya. Sampai ayat 11. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Dan seterusnya. Tuhan buat berbalik. Orang-orang Yahudi sekarang justru menjadi besar kekuasaannya di tanah asing. Itu harus menjadi spirit orang-orang percaya loh saudara. Dunia ini kan tempat asing buat kita. Ingat gak cerita waktu saya berkhotbah dari kitab Kejadian? Abraham tetap disebut orang asing. Padahal dia sudah bisa beli tanah. Walaupun tanah yang dia beli itu hanya sebidang tanah yang memang untuk kuburan saja. Tapi sekalipun Abraham sudah disebut sebagai pemilik tanah di Gerar itu, di Mamre, tetap Abraham disebut sebagai orang asing. Padahal Tuhan sudah kasih tanah itu kepada Abraham. Sampai nanti Abraham punya cucu namanya Yakub. Yakub malah sudah bisa membeli satu kota namanya Sikem. Kan pernah kita bahas itu ya. Sudah lama sekali itu. Saudara masih lupa atau baru mau ingat? Ya, kalau lupa ya tinggal nanti di scroll aja itu di YouTube khotbah kita. Khotbah saya dari kitab Kejadian itu kalau nggak salah tahun 2020 kali. Setelah Abraham punya cucu namanya Yakub, Yakub malah lebih hebat, bisa membeli satu kota. Kalau Abraham cuma membeli sebidang tanah, cucunya lebih kaya saudara, bisa beli kota. Tapi walau begitu pun tetap Yakub disebut sebagai orang asing. Saudara tahu bahwa kita ini kalau milik Tuhan, dunia ini tetap asing buat saudara. Karena rumah kita sesungguhnya di mana? Di sorga. Nah itu saudara tahu. Jadi saudara mau jadi tuan tanah di sini, mau jadi tuan apa lagi? Ayo. Apakah saudara mau jadi tuan tanah, mau tuan atau tua segala macam, saudara mau jadi penguasa di sini. Dunia ini tetap asing, tetap menganggap saudara orang asing, karena memang rumah kita bukan di sini. Maka ada juga satu lagu dulu, tapi ini lagu ini seringkali udah dinyanyikan untuk lagu penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Walau hatiku sedih dan di dunia ini saudara tetap susah. Banyak orang yang bikin saudara susah. Aminkan aja. Karena memang rumahku di sorga kan gitu. Tapi jangan minta pulang dulu ya. Jangan tinggalin saya dulu lah saudaranya. Sama-sama lah dulu kita di 2024 ini. Ya. Jadi apa yang diceritakan ini? Jadi sejak zaman Abraham, zaman Yakub, walaupun mereka sudah punya tanah, sudah punya kota, tetap yang namanya milik Tuhan akan disebut sebagai orang asing di dunia ini. Sekarang keturunan Abraham, keturunan Yakub yang kesekian ini, yaitu orang Israel di zamannya Esther dan Ahasveros, bukan lagi cuma punya kota,
Negara Persia mereka bisa pegang. Pejabat istana sudah mereka bisa pegang. Tapi tetap mereka ini orang asing. Tanah mereka bukan di situ. Tanah mereka Yerusalem. Kalau tanah kita adalah Yerusalem baru, kan gitu. Sama Yerusalemnya, cuman ada judul sedikit belakangnya, Yerusalem baru. Jadi kalau saudara nggak bisa berkesempatan datang ke Yerusalem, Holy Land Tour, nggak apa-apa. Pastikan saudara datang ke Yerusalem baru, gitu. Ya nggak enak Pak, tapi itu gratis saudara, Yerusalem baru. Cuman bayar peti mati. Ya. Kalau Yerusalem yang sekarang, saudara mesti ngurus visa, belum lagi penginapan, bayar semua itu, pesawat, pulang pergi, makan di sana. Yerusalem baru, tiketnya gampang. Tapi kalau Tuhan berkati ke Yerusalem, boleh dong sekali kita pergi. Ibu-ibu pengen ke Yerusalem? Yerusalem loh ya, jangan Yerusalem baru, itu nanti. Ya, kan saya udah bilang jangan tinggalin saya dulu, gitu. Ke Yerusalem, berdoa, Tuhan tahun ini saya pengen ke Yerusalem. Apa-apa, saudara. Tuhan tahu hati kita, kalau Tuhan izinkan nanti, Tuhan kasih sponsor, ibu-ibu berangkat semua ke Yerusalem, gitu, menjadi saksiku, gitu. Kalau selama ini cuman pergi paling jauh mungkin Pasar Baru ataupun Bogor paling jauh, gitu kan ya, Tangerang, sekali waktu Yerusalem, gitu. Keren. Berdoa aja saudara. Kalau saudara bisa menimbulkan kasih sayang kepada Tuhan, Tuhan akan balik berkati saudara. Dan ini saya tutup ya dengan satu ayat ini. Maka sekarang coba kita lihat langsung ke ayat 20. Kan tadi saya cerita kitab Ester ini diawali dengan pesta, juga ditutup dengan pesta kan. Nah di ayat 20, judul dari Alkitab yang saudara pegang itu kan penetapan hari raya Purim. Coba saudara lihat. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu. Ditulis loh saudara. Perbuatan Tuhan yang ajaib ini kalau saudara rasa memang mendatangkan sebuah kesaksian yang mengharukan, yang memegahkan, tulis, catat. Catat di satu kertas atau buku yang bisa saudara simpan dengan baik. Karena itu menunjukkan ada momen kebesaran Tuhan yang melibatkan hidup saudara. Mordekai tulis, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Itu bulan ke-12-nya Israel. Tapi untuk orang Israel bulan ke-12 itu bukan akhir tahun, bukan tutup tahun, saudara. Karena akhir tahun secara administratif buat orang Israel itu terjadi pada Yom Kippur, pada Rosh Hashanah. Itu biasanya terjadi pada Juli ke September. Gitu. Tetapi walau bagaimanapun juga, saudara, bagi kalender Masehi, angka ini tetap punya arti adalah angka penutupan dari tahun kalender Masehi. Karena orang Yahudi kalendernya beda dengan kalender Masehi. Dan itu dirayakan saudara 2 hari, pada hari 14 dan hari 15 di bulan Adar. Disitulah orang Yahudi merayakan hari yang namanya Purim. Coba kita baca di ayat yang ke-22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk mengantar makanan. Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ini yang harus kita lakukan ya ternyata. Yang belum kita lakukan. Mengantar makanan. Kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu terjadi justru di bulan ke-12.
pada tanggal 14 dan tanggal 15 di pertengahan bulan ke-12. Orang Israel harus merayakan satu hari di mana duka cita berubah menjadi sukacita. Siapa yang sukacita hari ini? Siapa yang duka cita hari ini? Siapa yang suka duka hari ini? Suka separuh, duka separuh namanya ya. Mau bilang sukacita juga belum penuh, mau bilang duka cita juga enggak, jadi ya separuh-separuh, jadi suka duka. Hari ini saudara menjelang 8 atau 7 jam ke depan, saudara harus bisa mengubah suasana hatimu dari duka cita menjadi sukacita. Saudara mungkin tanya, ya Pak Gem gak tahu masalah saya nih. Saya juga gak perlu tahu masalah saudara banget. Supaya saudara bisa mengubah duka citamu menjadi sukacita. Tadi kan sudah saya bilang, bangunlah 15 menit sebelum jam 00.00. Bisa bangun lebih awal lagi lebih bagus, sudah. Hadirkan Tuhan di dalam momen-momen menjelang saudara akhiri tahun ini. Percayalah saudara, ketika Tuhan datang di dalam doamu, maka harimu akan Tuhan ubah. Kalau yang duka cita akan menjadi sukacita. Mau ya? Bangun. Jadi jangan lupa wekerin saudara. Supaya saudara gak buru-buru. Mungkin 11:30 saja saudara bangun dah. Jadi lebih enak. Jadi masa persiapannya cuci muka, gosok gigi segala macam itu masih sempet. Kalau 15 menit takutnya ntar buru-buru. 11:30 saudara bangun. Berdoa. Percayalah saudara, kalau Tuhan hadir, mungkin engkau sedang mengalami duka cita, tapi bukan itu yang mau kita pikirin dong. Kita kan ingin mengalami Tuhan lebih hari dengan lebih megah, lebih banyak cerita. Membuat orang lain pada akhirnya memberikan kasih sayang, memberikan kesaksian. Oh iya, hebat juga. Kalau ibu ini aja bisa. Kalau dia bisa diubah dari duka cita menjadi sukacita, masa saya nggak bisa? Kan itu tandanya saudara sudah menjadi kesaksian. Saudara sudah menimbulkan kasih sayang kepada orang lain. Kasih sayang itu bukan berarti saudara kemudian didatengin, dielus-elus, bukan itu. Maksudnya, saudara dapat menjadi kekaguman bagi orang lain. Saudara menjadi buah bibir cerita orang lain yang mendatangkan juga satu semangat untuk merasakan juga pengalaman-pengalaman baru bagi orang lain. Jadi sederhana sebenarnya ya. Nggak usah dihitung waktunya. Perlu waktu lama ini Esther untuk diterima saja. Perlu waktu 7 tahun. Ya nggak usah dihitung. Apalagi ini. Untuk membuat kemudian orang Israel dapat merayakan hari raya, butuh waktu lagi lama, 7 tahun lagi. Nggak usah dihitung itu. Angka-angka itu kan hanya menunjukkan sebuah proses atau perjalanan atau riwayat hidup. Tiap orang punya perjalanannya masing-masing, tiap orang punya riwayatnya masing-masing, tiap orang punya ceritanya masing-masing. Nggak harus ditunggu, harus 7 tahun banget saudara. Tapi yang jelas yang saudara tahu, memang tidak semudah membalikkan tangan kita untuk merubah nasib. Mungkin ada yang 7 tahun, mungkin ada yang cuma butuh 7 bulan, ada yang butuh cuma 7 hari. Tapi untuk membalikkan tangan nasib hidup saudara, saudara perlu waktu, itu aja. Tapi Tuhan bekerja cepat. Tapi umat Tuhan tetap perlu waktu. Waktu untuk apa? Untuk berdoa, waktu untuk merenungkan hidup. Waktu untuk mengubah hidup, waktu untuk mengubah perkataan, waktu untuk mengubah perasaan. Perlu waktu. Dan hargai waktu itu. Jangan buang-buang waktu. Kita masih punya waktu 7 jam setengah ke depan. Meninggalkan tahun ini. Pakai waktu saudara. Yuk kumpul, kita berdoa. Tulis. Tahun ini Tuhan saya sudah bikin ini. Ini bukan untuk disombongkan, hanya untuk menghitung berapa banyak yang Tuhan buat sama saya dan berapa banyak yang sudah saya buat untuk Tuhan.
Tapi bukan untuk disombongkan, bukan untuk kasih orang, nih baca, ini prestasi gue tahun ini. Itu saudara salah kalau begitu. Saudara tulis, hanya supaya saudara berhitung. Berapa banyak Tuhan sudah buat bagi hidupmu, dan berapa banyak engkau sudah berbuat bagi Tuhanmu. Dengan begitu saudara dapat merenungkan diri jadi bijak. Oh Tuhan, tahun 2023 saya belum melakukan ini. Perkataan saya mungkin masih lebih banyak bikin orang terluka mungkin. Saya ingin tahun 2024 saya makin kenyang dengan persekutuan dengan Tuhan, makin kenyang dengan hadirat Tuhan, sehingga hidup saya di tahun 2024 makin menimbulkan kasih sayang bagi orang lain. Susah gak kira-kira saudara? Enggak ya? Betul gak susah? Kalau masih susah saya tambahin ayatnya. Ya, tapi kalau nggak susah kita akhiri khotbahnya. Akhiri tahun ini dengan sukacita. Kalau ada di antara saudara yang masih duka cita, saya nggak tahu sih. Saya nggak pinter menafsirkan muka saudara. Ada yang mukanya kayak cemberut, tapi belum tentu dia susah. Nih ya, gitu. Ada yang mukanya kayak kaku, gitu. Belum tentu dia orangnya susah. Tapi ada orang yang ketawa melulu, belum tentu dia senang juga loh saudara. Hati-hati ini, memang muka ini misterius gitu. Ya. Tapi yang penting hati ini, hidupmu, rohanimu yang harus dapat dituai oleh Tuhan. Dan kalaupun saudara dalam menit-menit terakhir, jam-jam terakhir meninggalkan tahun ini, mungkin saudara sedang susah hati. Dengarlah firman Tuhan ini. Kalau Tuhan hadir di dalam persekutuanmu, di dalam doamu, duka cita berubah menjadi sukacita. Pastikan tahun 2024 saudara berjalan sudah sebagai ring satunya Tuhan. Saudara harus diterima menjadi orang-orang yang Tuhan percayai, yang Tuhan tunggu senantiasa buah-buah pengiringanmu kepadanya, buah-buah pelayananmu kepadanya. Berikan itu kepada Tuhan saudara, maka saya percaya hidup saudara pun akan menjadi sebuah kekuatan kesaksian bagi orang lain. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian pengantar firman tadi. Pernyataanmu Tuhan, ya, anugerah Tuhan, itulah yang kita perlukan. Supaya kalau tahun ini pun mendekati akhir dari 2023, saya masih susah, masih berduka, saya masih punya kesempatan sekian jam, saya ubah duka cita saya menjadi sukacita. Kalau orang-orang Israel bisa, awalnya mereka diintimidasi oleh orang-orang Persia, ada di ujung tiang gantung yang hendak dibinasakan. Tapi karena mereka menghadirkan Tuhan, mungkin saya akan kekurangan waktu untuk menjelaskan. Esther mengajak orang Israel untuk berdoa dan berpuasa, kalau saudara mau tahu. Itu ada di ayat, ada antara pasal 2 sampai pasal yang ke-9. Esther mengajak orang Israel untuk berdoa, membalikkan hati Allah kepada mereka. Dan karena itu Tuhan dengar doa mereka. Tiang gantung yang disiapkan untuk Mordekai, untuk orang Israel, Tuhan balikkan itu untuk orang-orang Persia yang membenci orang Israel. Allah buat orang Israel ditakuti. Kalau Allah bisa melakukan itu kepada umat Tuhan Israel, maka saya percaya Allah pun bisa melakukan itu untuk kita, untuk saudara dan saya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Lagi dari awal, penyertaan-Mu Tuhan,
Saya ingin saudara renungkan kata-kata ini. Betulkah hadirnya Tuhan yang terutama dalam hidup saudara? Sudahkah hadirnya Tuhan itu yang saudara utamakan di tahun ini? Kalau tahun ini ternyata hanya saudara yang tahu, saya nggak tahu. Dan saya pun tidak perlu tahu banget. Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Kalau ternyata saudara dapati, saudara hitung-hitung tahun ini, hadirnya Tuhan masih kurang di dalam hidupmu, belum prioritas, maka pakailah beberapa jam sebelum kita tinggalkan tahun ini. Minta Tuhan ubahkan dalam hati kita satu suasana baru, satu semangat baru, supaya kalau hal ini mendatangkan duka cita untukmu, sebelum engkau tinggalkan tahun ini, Tuhan ubahkan dulu dengan sukacita, dengan komitmen. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan hidupku. Lagi anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Saudara mungkin merasa dilemahkan dengan perkataan-perkataan orang lain, dilemahkan dengan perkataan-perkataan sesama anak Tuhan. Gak usah kecil hati, gak usah minder, gak usah takut. Kita masih punya Yesus Sang Firman itu sendiri. Kalau ada perkataan orang membuatmu takut, maka itu tandanya engkau harus cepat datangi Sang Firman. Karena firman-Nya, perkataannya membuat kita ditakuti oleh orang lain. Justru Allah berbuat balik, saudara. Kalau saudara takut mungkin karena perkataan orang lain yang mengancam, yang mengintimidasi, lari secepat mungkin kepada Yesus Sang Firman. Karena kekuatannya lah yang membuat kita ada sampai hari ini. Dan Tuhan bisa buat kita menjadi ketakutan bagi banyak orang. Lagi sekali bukan untuk disombongkan, saudara, tapi menjadi ucapan syukur bahwa ternyata Allah masih berpihak pada kita, Allah masih bela kita, Allah masih sayang kita. Tunjukkan itu kepada orang lain, kepada musuh-musuhmu. Karena toh nanti Allah akan buat mereka yang kalah, mereka yang balik menghormati kita. Anugerah-Mu, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu,
bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Lagi sekali, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan baik. Yesus, biarlah perkataan-Mu tinggal di dalam hati kami, menjadi sumber kekuatan kami. Ketika hidup kami mungkin masih kami rasa banyak ancaman, perkataan-perkataan yang mengancam, perkataan-perkataan yang tidak menguatkan, perkataan-perkataan yang melemahkan, yang menghancurkan semangat kami. Maka inilah waktunya kami datang kepada-Mu Tuhan. Inilah waktunya kami datang kepada-Mu firman. Karena di dalam firman-Mu ada kekuatan dan ada kehidupan. Bahkan kekuatan dari firman-Mu dapat membalikkan situasi. Pembenci-pembenci kami justru akan menjadi kebencian bagi banyak orang. Musuh-musuh kami akan dimusuhi oleh orang lain lagi. Tuhan, tolong kami umat-Mu, supaya kami akhiri tahun ini beberapa jam saja di depan kami hanya dengan sukacita. Kalau umat Tuhan dapat menutup hari perayaan Purim itu dari duka cita menjadi sukacita, kami ingin mengakhiri tahun ini juga dengan sukacita. Karena Tuhan ada dalam hati kami, firman-Nya ada di dalam hidup kami. Berulang kali manusia mengintimidasi kami dengan perkataannya. Berulang kali, entah mungkin jutaan kali, ucapan-ucapan manusia mungkin melemahkan kami. Tapi cukup dengan sekali firman. Ketika firman-Mu berkata jangan takut, itu akan menghadirkan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami jalani tahun 2024 dengan kehadiran Tuhan, dengan kekuatan Tuhan yang kami percaya dapat membalikkan situasi. Kamilah pemenangnya. Kamilah yang akan ditakuti oleh orang lain. Bukan karena kami, tetapi karena Tuhan saja. Berkati umat-Mu Tuhan. Kenyangkanlah mereka dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kenyangkan mereka dengan perenungan ini. Masih banyak yang Tuhan kerjakan di tahun 2024 buat kami. Dan biarlah umat Tuhan mengutamakan Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidup mereka. Supaya tahun 2024 menjadi tahun kesaksian yang lebih banyak lagi dari hidup kami. Kesaksian bagi orang lain untuk menguatkan rohani mereka. Tapi di sisi lain menjadi
kesenangan Tuhan, karena Tuhan dapat tuai kami, buah-buah pengiringan kami kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati ya Tuhan usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati sumbangsih mereka, pengorbanan mereka. Dan ajari mereka supaya mereka dapat melakukannya dengan hati terbuka. Kalau mereka memang mau dan cinta pekerjaan Tuhan, biarlah mereka lakukan itu dengan tulus. Tapi seandainya pun mereka masih berat hati, maka Tuhan buatlah supaya apa yang mereka lakukan itu, mereka lakukan dengan cinta, bukan dengan paksaan. Supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkat-Mu turun atas umat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun mulai dari hari ini untuk seterusnya. Berkat-Mu turun untuk menjadi pegangan hidup kami di tahun 2024 yang akan kami masuki hanya beberapa jam saja di depan kami. Kami ingin hidup kami terus bersama dengan Tuhan, bergandengan tangan dengan Tuhan. Kalau kami sadari di tahun ini kami masih banyak mengalami hal-hal yang menakutkan, maka kami ingin ubah itu di tahun 2024 dengan makin banyak menghadirkan Tuhan, karena hadir-Mu adalah kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pegangilah kami semua jemaat Tuhan di GBD Losuwan ini, baik mereka yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun nanti mereka yang mengikuti ibadah online pada jam 6 sore nanti. Tuhan, sertailah mereka sebagaimana yang sudah-sudah. Sertai hidup mereka, pagari hidup mereka, amankan hidup mereka seperti Engkau membuat aman hidup umat-Mu di tanah Persia. Maka buatlah hidup kami aman juga di tempat kami, di tempat tinggal kami di dunia ini. Karena memang dunia ini asing buat kami, tapi biarlah Tuhan amankan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke tempat masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini akan kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala jemaat Tuhan yang diberkati, bersama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong tahun baru.